Terima kasih Anda masih bersama kita pada kesempatan kali ini di Pi Radio. Dukung kita dengan subscribe dan ketik kolom komentar sebagai wujud dukungan teman-teman. Saatnya kita kasih beberapa informasi yang tentu sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Dari semua informasi itu, salah satunya adalah Adi Prayitno di sebuah podcast si paling kontroversi di Metro TV. Ini hanya cuplikan-cuplikan semata, jadi teman-teman kalau mau nonton fullnya langsung saja di Metro TV. Ada juga seputaran dengan informasi-informasi lain soal Rocky Gerung atas menunjuk paman menjadi PLH ya di Sekda Medan. Ini ditunjuk oleh Bobby. Ya arahnya mesti ke sana lah. Mungkin teman-teman tahu. Nanti kita coba untuk dengerin gimana Bang Rocky ini menyelesaikan apa logika-logikanya. Kemudian juga nanti kita sampaikan apa beberapa informasi seputaran yang di luar koalisi Prabowo. Masih ada PDIP, masih ada PKS, ada partai-partai yang mungkin sebagai poros yang penting ya. Nanti kita coba untuk bahas juga. Ada juga informasi kenapa PKS dan PDI masih di luar dari skema koalisi Prabowo. Bang Fahri nanti akan menjelaskan, dan mungkin sedikit banyak Bang Fahri karena masih ada ke PKS-PKS-annya ya. Nanti kita ngobrolin juga. Ada juga informasi-informasi lain seperti hasil pertandingan semalam. Nanti kita upas semuanya, kita selesaikan. Jadi langsung saja di video pertama kita peringatkan Bang Adi Prayitno sebagai si paling lambe. Ini adalah pengamat politik yang luar biasa menurut saya. Pasti kita akan mendapatkan sesuatu atas apa yang diberikan catatan-catatan oleh beliau. Mari kita dengarkan. Dari kepadatan lu itu Mas Adi, makanya kita ngundang lu untuk berbagi, untuk sharing. Momen pemilu 2024. Ini kan banyak yang bilang nih momen pemilu yang paling barbar lah, brutal lah. Top 3 momen pemilu yang paling jadi highlight menurut lu apa? Pertama, Jokowi berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Iya. Yang kedua, Kenapa? Yang kedua, Alasannya dulu deh, kenapa dulu? Alasannya dulu. Tidak pernah terbayang di kita Prabowo yang menjadi rival Jokowi selama 2 periode itu bisa berkongsi dalam satu kolam koalisi. Itu bagi saya nggak masuk akal. Kalau dalam konteks koalisi pemerintah mungkin orang masih menganggap ini soal rekonsiliasi politik ya. Mendamaikan suasana politik supaya tidak ada resistensi yang berkepanjangan. Tapi berkoalisi di Pilpres 2024 ya. Bagi saya memang nggak ada teorinya, nggak ada rumusnya. Dan hampir bisa dipastikan 100% seluruh rakyat di Indonesia itu juga nggak menyangka bisa terjadi. Jadi ini plot twist banget bagi lo? Sangat banget, dan ini akan saya ingat sampai kapanpun. Saya akan cerita ke banyak orang, ini hanya terjadi di Indonesia dan tidak pernah terjadi di negara manapun. Mantap. Jadi Indonesia itu harus dijadikan sebagai laboratorium politik, di mana 2 jagoan yang bertanding 2 kali itu bisa berkongsi dalam Pilpres. Yang kedua, Jokowi berseberangan dan berhadapan dengan PDIP. Apa ya? Jadi pertama itu adalah Jokowi bareng-bareng sama Prabowo itu sudah agak membingungkan gitu pada dasarnya ya. Ini ada lagi bahwa Jokowi berseberangan dengan PDIP. Coba kita dengerin. Seru nih. Kebayang nggak? 1 dan 2 Jokowi terus nih Mas Adi. Gila, lambe banget loh. Iya, memang kalau mau jujur Pilpres di 2024 ini rasa Jokowi. Segala apapun dikaitkan dengan Jokowi. Poin yang kedua, Jokowi berhadapan-hadapan dengan PDIP. Menurut saya itu juga nggak ada teorinya. Kenapa? Ini terjadi pertama kali pada seorang presiden yang berasal dari partai besar dan at the end of the day-nya memutuskan berseberangan secara politik. PDIP kan cukup tricky kepada kadernya yang tidak tegak lurus, yang tidak sami'na wa ta'na, dipecat, diberhentikan. Budiman aja dikirimin pos kok pemberhentiannya, tapi pada Jokowi tidak.
Yang ingin saya katakan adalah ketika Jokowi misalnya merestui anaknya Gibran maju, disitulah kemudian tata letak di mana hubungan antara PDIP dan Jokowi berakhir. Sekalipun per hari ini Jokowi masih kader PDIP secara formal, tapi suasana hati, kepentingan politik, lirikan matanya, tarikan nafasnya udah tak PDIP banget. Waduh. Apa ya? Dua poin ini tuh mewakili semua rakyat Indonesia saat ini ya. Jadi kok bisa gitu Jokowi kemudian berubah arah melawan PDIP, kemudian bersama dengan Prabowo. Itu luar biasa sih menurutku sih. Oke. Udah Betul partai nggak? apa dong sekarang Dan Jokowi? ini juga termasuk yang menurut saya hampir bisa dipastikan 100% seluruh rakyat di Indonesia ini tidak menyangka 23 kebersamaan, 23 tahun kebersamaan Jokowi dan PDIP. Wali Kota Solo 2 kali, Jakarta sekali, Pilpres 2 kali. Tiba-tiba harus pisah jalan, coba bayangkan. Itu nggak ada teori politik yang masuk. Nggak nemu saya, nggak nemu. Selama menjadi dosen politik bertahun-tahun? Saya nggak nemu. Saya nanya orang yang umurnya 60, 70, nggak nemu itu dimanapun. Makanya saya akan ingat betul ini. Ada satu peristiwa politik yang menurut saya luar biasa banget di Indonesia. The one and only di Indonesia. Mantap. Yang ketiga? Yang ketiga, Gibran bisa maju. Itu bahas-bahas yang kayak gini nih. Jadi mau legowo jadi keinget lagi gitu kan. Kenapa Gibran maju? Ya, ini banyak teorinya, cuman menurutku penting untuk kita dengerin nih, Mas Adi ini. Siapa yang bisa menyangka? Undang-undang pemilu jelas syarat umur pencapresan itu minimal 40 tahun. Bahkan presiden saat itu pun mengatakan kalau mengaitkan Gibran dengan Pilpres belum cukup umur, belum cukup pengalaman, undang-undang belum diubah dan seterusnya. 100% juga rakyat Indonesia meyakini Gibran tidak akan bisa maju. Tapi disitulah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi yang 90 itu adalah titik gempa huru-hara politik yang sesungguhnya. Karena ditengarai Presiden punya intensi memajukan anaknya, sang putra mahkota untuk tanding di Pilpres 2024. Oke lah, sampai sini mungkin teman-teman ngerti lah maksudnya Mas Adi itu. Jadi ada 3 poin itu akan dibahas selama 1 jam. Jadi nanti nonton aja langsung di si paling kontroversi. Dari narasi-narasi yang dibangun sih kayaknya kita udah mulai paham ke sana. Tapi siapa tahu ada logika-logika lain untuk mengaitkan itu semua. Tentu kita jeda sebentar teman, nanti kita akan coba nonton lagi seputaran dengan informasi soal kata Shin Tae-yong pasca kekalahan tadi malam. Teman-teman nonton full. Jadi banyak kontroversi di sana, salah satunya adalah wasit. Ada juga VAR yang menurut saya cukup detail banget untuk Indonesia, sedangkan untuk Uzbekistan nggak begitu detail. Tapi oke lah, kita harus memahami bahwa ini sebuah kekalahan, tapi bagaimana pendapat Coach STY? Kata-kata Shin Tae-yong usai kalah dari Uzbekistan. Dari CNN Indonesia, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong menyebut anak-anak asuhnya sedikit gugup sebelum memulai pertandingan semifinal tadi malam. Jadi memang mengungkapkan ada deg-deg-deg-degnya. Ya mungkin ini soal mental ya. Kemudian Garuda Muda pun mesti rela gagal tampil di partai puncak yang tentu setelah kalah 0-2 tadi malam. Ini kata Coach Shin Tae-yong ya. Pertama-tama saya mengapresiasi usaha bagus dari tim kami. Saya pikir Uzbekistan bermain dengan baik. Ada sesuatu yang saya merasa sedikit menyayangkan, tapi saya tidak mau menyebutkannya di sini. Oke lah, mungkin Coach STY ini mau menyampaikan kepada semuanya bahwa oke, kita kalah, kita harus belajar lagi, berlatih lagi yang lebih serius. Mungkin itu ya. Dan ini sepertinya dirasain rakyat Indonesia karena banyak banget nonbar di berbagai tempat, di RT, di kumpulan-kumpulan, di
komunitas gitu ya, di warung kopi banyak sekali. Tentu ini apresiasi yang luar biasa kepada Coach Sintayong bahwa ini sudah luar biasa. Tentu hal yang lain teman, mungkin ini berbeda sekali. Banyak sekali orang yang bilang bahwa kita mesti harus menyampaikan ini gitu, bahwa ini Jill Stein, baca pres Amerika Serikat yang ditangkap gara-gara membela Palestina. Seperti apa informasinya? CNN Indonesia hari ini, Jill Stein menjadi sorotan usai ditangkap gara-gara ikut demo bela Palestina. Ada apa ini? Ini terjadi di Washington Universitas di Louis, Amerika, tepatnya di hari Sabtu 27 April kemarin. Nah, ia merupakan salah satu kandidat calon presiden Amerika dari Partai Hijau atau Green Party yang vokal menyuarakan dukungannya kepada Palestina. Para demonstran yang terdiri dari mahasiswa serta dosen tersebut menurut sejumlah kampus di Amerika agar memboikot institusi pendidikan Israel dan mendorong hak kebebasan berpendapat untuk mereka. Kesana makin ngeri ya menurutku ya. Jadi ada banyak sekali dukungan dari warga Amerika sendiri. Dan kalau sampai ditangkap, oke lah, ini adalah awal mungkin ya. Tapi kita berharap tidak ada perang dunia ketiga. Kita beralih di kedubes Israel, semua negara diminta siaga. Ini seperti cyber gitu ya. Tapi menurut saya penting informasi ini untuk kita, bahwa seluruh kedutaan besar Israel di seluruh negara dimanapun yang berada di dunia ini untuk siaga di tengah rumor pengadilan kriminal internasional yang disebut akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pemerintah Israel tersebut telah menerima sinyal dari ICC yang bakal menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Mungkin informasi ini informasi yang menurut saya penting ya. Jadi kita sebagai orang Indonesia memahami secara jelas bagaimana konsep bernegara, konsep hubungan internasional. Kita mendukung Palestina, kita mengecam Israel, tapi harus paham peta politiknya juga gitu, bahwa kita tidak boleh terlalu jauh. Bayangin saja, memang kalau militer oke, perang militer oke, tapi kalau udah mulai nyasar ke sipil, kita harus benar-benar ngerti soal ini ya. Baik teman, kita beralih ke sebuah video dari Rocky Gerung. Jadi nanti teman-teman bisa langsung nonton saja, ini cuplikan sedikit saja soal Bobby tunjuk pamannya jadi PLH Sikda Medan. Bener, kita coba untuk dengerin. Kita bicara soal yang lain yang lagi rame banget Bung Rocky juga ini di media sosial, banyak disoroti ini karena orang kemudian melihat tanda-tandanya bahwa nepotisme itu betul-betul sudah sekarang, kalau dalam bahasa bangsa ini itu katanya tidak lagi malu-malu menunjukkan dirinya. Ini heboh soal, sebenarnya udah berapa hari yang lalu ya, soal Bobby Nasution ini, menantunya Pak Jokowi yang mengangkat pamannya sendiri menjadi PLH Sekda di Kota Medan. Ini di media sosial ramai sekali karena mereka kemudian dapat bukti. Ini beneran teman. Wah kacau sih kalau bener. Betul-betul. Makin rame gitu isunya. Mulai bangun dinastinya. Jadi bukan hanya mertuanya tapi menantunya juga ingin bangun dinasti. Itu bukan nepotisme. Karena nepotisme itu walaupun dibantah, kalau paman mengasuh ponakannya itu nepotisme. Oke. Kalau ponakan mengasuh paman itu bukan nepotisme. Oh, apa tuh? Kan sebetulnya kan di dalam logika para pembela Jokowi, ya kan nepotisme artinya pamannya mengasuh ponakannya, tapi ini kan Bobby kan ponakan yang mengasuh pamannya, terbalik jadi. Jadi bukan nepotisme, potinesmo. Aduh kacau sih. Oke,
Tapi saya kira ini Anda meskipun bercanda-bercanda, ini kan soal yang sangat serius ya, begitu. Mesti kebalik-balik itu bukannya lebih parah sekarang itu kan artinya. Jadi orang udah nggak peduli itu. Jadi kalau kita bilang ya nggak ada nepotisme, ya oke, nggak ada nepotisme itu. Ya silakan lanjutkan aja. Jadi sebetulnya kita ajukan aja terus tesis bahwa silakan Pak Jokowi itu lanjutkan aja ambisimu. Toh ada sesuatu yang akan menangkal Anda itu, ya hukum alam. Kan kita selalu melihat bahwa memang kalau belum maksimal itu nggak ada gunanya juga sebenarnya kita kritik-kritik kan. Jadi satu waktu nanti misalnya Ibu Iriana akan diminta misalnya untuk jadi wakil bupati di mana yang bupatinya adalah masih ponakan dari Ibu Iriana sendiri, kira-kira begitu. Dan Pak Jokowi mungkin dalam 2 minggu ini udah berpikir untuk jadi bupati di Sleman. Karena mantunya akan nyalek dari situ tuh. Jadi betul-betul ini kegembiraan kita melihat kedunguan. Ini belum pernah saya bergembira menyaksikan kedunguan istana. Saya kira oke, ini logika Anda makin menarik ini ya, karena orang sekarang sedang ngomel-ngomelan, Anda ngomel-ngomel ternyata uring-uringan, Anda ternyata malah bisa ketawa gitu ya. Ini kalau orang udah mulai males gitu ya, jadi ketawa, bener kan? Gitu, masyarakat sekarang juga udah santai-santai aja ngelihat politik-politik kayak gini-gini gitu. Jadi oke, terusin aja gitu, kayak oke gitu. Kesempatan untuk mengolok-olok politik kan sekarang justru kan. Kan kemarin kita serius, tapi kemudian kita tahu ya udah itu artinya IQ nasional kita memang nggak nyampe untuk membaca demokrasi. Lambung politik kita itu tidak sanggup untuk mengunyah buah kebebasan. Jadi itu semua, dan semua ini akan ditempelkan pada Pak Jokowi dan tidak akan pada Pak Prabowo seharusnya. Kalau Prabowo tidak ambil Gibran, tetapi Pak Prabowo juga akan mendapat stempel yang sama karena kata Pak Prabowo dia sudah dipersiapkan oleh Jokowi. Ya. Jadi kita tidak lihat Pak Jokowi tumbuh sebagai kader Gerindra, dia ternyata kader Jokowi. Kan itu kesimpulannya begitu kan. Ya, jadi buruk juga buat pelajaran demokrasi kalau kita sekedar mengabdi dan menunggu direstui oleh seseorang yang lebih berkuasa dari kita. Bukan kita membangun partai secara lebih sempurna. Nah itu mungkin yang menjelaskan kenapa Prabowo dapat suara yang banyak karena direstui oleh Jokowi. Tetapi kenapa Gerindra tidak kan? Kan mesti itu harus cukup paralel kan. Jadi banyak juga orang yang merasa ya memang nggak perlu lagi memilih Gerindra. Karena demi apapun Prabowo sudah mengucapkan bahwa dia memang hanya ingin melanjutkan Pak Jokowi. Jadi nggak penting Gerindra, yang penting adalah restu Jokowi. Jadi kita mulai melihat bahwa fungsi partai akhirnya cuma untuk dapat tiket aja tuh, bukan untuk membesarkan kader. Oke, sepertinya nanti kita bisa nonton di channel Rocky Gerung Official-nya ya, secara langsung. Jadi kita cuplik-cuplik aja dulu dikit. Terus ini soal bagaimana posisi PKS dan juga PDIP. Ini ada sekjen dari PKS, seperti apa pernyataannya soal apakah sudah gabung dengan Prabowo Gibran. Kita lihat aja, tunggu waktunya, dan jelas kita akan ciptakan silaturahmi ke semua pihak, ya. Bisa siapa saja yang memulai silakan saja. Tapi sudah ada ajakan untuk bertemu, pokoknya kita lihat saja tunggu, ya. Jadi sekarang ini kita berharap situasi setelah keputusan ini bagaimana kita pikirkan ke depan untuk membangun NKRI lebih baik lagi. Oke, ini saya setuju banget ya. Kita sama-sama melihat Indonesia harus makin bagus, makin baik dengan politik, dengan hiruk-pikuk politik yang seperti ini, makin dewasa gitu kan. Menurut saya ini masuk nih gitu. Soal nanti dia jadi oposisi atau enggak, itu pilihan konstitusi juga. Jadi nggak harus gabung dengan Prabowo atau ya nggak harus oposisi juga gitu kan. Berpikir positif. Sementara PDI Perjuangan sambil menunggu hasil Rakernas Mei mendatang sudah memberikan sinyal menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah kalau ini kita tunggu ya, PDIP ini beri sinyal oposisi dengan sikapnya Bu Mega saat ini. Tapi kalau PKS ini nunggu Dewan Suro, nanti kita akan tunggu. Tapi hubungan pribadi Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak ada masalah. Ya, saya lihat yang selama ini terjadi, kalau sikap ibu seperti ini kecenderungan bisa salah, bisa juga benar.
kecenderungan kita ada di luar pemerintahan. Apa ya? Jadi kalau PDIP di luar pemerintahan itu saya lebih setuju gitu. Teman-teman gimana? Kalau saya pribadi sih begitu gitu kan. Biar linear aja gitu. Karena logikanya begini. Kemarin tuduh curang, sekarang kok gabung sama orang yang curang gitu kan, logikanya begitu. Cuman kalau soal Nasdem, oke lah, itu emang curang. Sekarang aku intinya Nasdem nggak mau berlarut soal itu dan kemudian yuk kita bangun bangsa ini bareng-bareng. Itu logika juga. Secara pribadi saya kira Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu bersahabat dengan baik, ya, berteman baik. Tapi kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi, pertemanan, dan urusan organisasi dan kenegaraan. Dari pernyataan ini saya kejeda sebentar saat beliaunya bilang tapi gitu. Jadi Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini bersahabat. Tapi dengan Pak Jokowi juga bersahabat. Saya kira itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih atas kebersamaannya di Bi Radio. Jangan lupa klik tombol subscribe dan ketik komentar yang banyak. Nanti kita lanjutin di season berikutnya. Terima kasih.